Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita akan masuk pada ayat yang ke-13 dan ke-14 surat Al-Isra, surat yang ke-17. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia kami kalungkan, kata Allah, di lehernya itu segala amal perbuatan dia, baik dan buruk. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat akan dikeluarkan untuknya kitab yalqahu mansyura, kitab catatan yang terbuka, yang dibukakan. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari akhirat kelak menjadi saksi dan menjadi penghitung atas amal perbuatanmu sendiri pada kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menurut As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di memuat pembelajaran penting tentang apa yang beliau sebut sebagai qada dan qadar. Suatu istilah yang sudah kita maklum bersama, kita tahu dan mungkin pernah kita belajar dalam pembelajaran terutama di bidang akidah, ilmu tauhid, apa yang disebut dengan qada dan qadar. Dua istilah yang dekat dan bahkan saling tumpang tindih kalau memang tidak bisa dibeda-pisahkan. Menurut beberapa sumber tafsir dikatakan bahwa qada itu adalah ketetapan Allah, dan qadar itu merupakan ukuran ketentuan Allah. Ketetapan Allah yang disebut dengan qada itu kemudian ada yang disebut dengan qada mubram dan ada yang disebut dengan qada muallaq. Ketetapan Allah yang disebut dengan ketetapan mubram itu adalah ketetapan yang tidak berubah sejak zaman azali sampai pada hari akhirat kelak. Allah menetapkan dan ketetapannya tidak berubah. Sementara yang qada muallaq itu bisa berubah sebagaimana apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan amal perbuatan kita. Qada Allah yang bersifat mubram yang tidak berubah itu seperti ajal, kematian seseorang. Itu qada. Setiap manusia memiliki ajal. Setiap orang ditetapkan oleh Allah jarak tempuh hidupnya. Ini yang disebut dengan qada mubram yang tidak berubah sejak azal. Lalu apa yang kemudian bisa berubah? Yang berubah itu adalah qada muallaq, yang disitulah kemudian disebut dengan takdir atau qadar Allah berlaku. Dalam contoh umur manusia, bahwa kalau qada itu merupakan jarak tempuh yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupan ini, maka kadarnya adalah bagaimana dia bisa melakukan
cara untuk menempuh sehingga sampai sesuai dengan jarak yang sudah Allah tentukan. Bukankah cara setiap orang berbeda untuk sampai ke batas akhir dari tujuan kehidupannya? Itulah yang disebut dengan takdir. Maka sampai di sini, kalaulah qada ketetapan Allah itu tidak berubah, dan satu, maka takdir itu bisa berubah dan banyak. Inna likulli syai'in khalaqana biqadar. Segala apapun yang Allah ciptakan itu sudah ada ketetapannya. Dan tidak akan pernah berubah. Tapi ketika manusia melakukan perjalanan hidup untuk sampai ke tujuan akhir dalam jarak tempuh, maka kemudian manusia berbeda dalam cara melakukan perjalanan hidupnya. Kalau orang ingin pergi dari Tenggarong ke Balikpapan, jarak tempuhnya ya kurang lebih 120 km, itu jarak tempuh. Dan tidak pernah berubah. Kalau sudah jaraknya sebegitu, ya begitu. Tapi ketika orang menempuh untuk sampai ke tempat, orang bisa menempuh dengan banyak cara. Bisa lewat jalan tol atau jalan biasa. Kalau orang lewat jalan tol, maka mungkin waktu tempuhnya 1 jam. Sampai ke batas 120 km. Tapi kalau orang lewat jalan biasa, boleh jadi waktu tempuhnya 2 jam bahkan 3 jam untuk sampai ke batas 120 km. Maka batas akhir kehidupan tidak pernah berubah, tapi perjalanan hidup lika-likunya itu beragam. Sehingga ada istilah, ada orang yang panjang umurnya dan ada orang yang pendek umurnya. Panjang pendek itu hanya merupakan waktu tempuhnya saja. Tapi bila sudah sampai ke batas akhir, mau tidak mau, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, bahkan dipercepat sekalipun, maka dia akan mengalami kematian. Ya rahimakumullah. Jadi ada kisah Mahajuan. Suatu ketika ada seseorang yang didatangi oleh malaikat pencabut nyawa Israel, menyampaikan bahwa ini Anda sudah, ajalnya ini sudah tiba. Tidak lama lagi ajal Anda tiba. Dan itu artinya Anda akan mengalami kematian. Maka terjadi dialog kisah, sekedar pelajaran saja. Yang bersangkutan kemudian ingin menawar, kalau bisa jangan dulu lah. Ajalnya bisa diperpanjang. Ujar malaikat, tidak bisa, namanya ajal itu batas, tidak bisa bergeser. Tetap kalau sudah tiba ajal, maka akan dicabut nyawa. Akhirnya dalam cerita kisah itu, ya malaikat Israel diajak ngobrol, negosiasi ya. Diberi makan, beri minum. Mohon maaf, kisah Mahajua. Akhirnya malaikat Israel ketiduran. Kan dia ada tuh malaikat tidur tuh kan. Tapi yang namanya kisah
Begitu ketiduran, maka yang bersangkutan tadi merubah catatan malaikat yang sebelumnya yang bersangkutan ini urutan pertama. Ini ada banyak listnya nih hari ini si A, si B sampai dengan Z. Ada puluhan orang yang bakal dicabut. Urutan pertama orang tadi. Begitu malaikat tertidur, kisahnya, maka list malaikat tadi dirubahnya. Dari urutan pertama dipindah menjadi urutan terakhir. Supaya dicabut hari itu nyawanya. Dilawas kemudian malaikat terbangun. Akhirnya menyatakan bahwa, wahai saudara, atas kebaikanmu hari ini menjamu saya sampai saya ketiduran, maka okelah, tidak apa-apa. Urutan pertama ini saya pindah ke bawah. Padahal tadi sudah dirubahnya berdahulu kan. Dan yang di bawah, paling bawah, ditaruh di muka yang pertama. Maka apa yang terjadi? Mau tidak mau, tetap saudara akan dicabut nyawa. Meskipun kisah, tapi artinya bahwa yang namanya ajal itu kayak apapun tidak akan bisa berubah. Mun sudah nomor satu, nomor satu. Yang bisa berubah itu hanyalah kemudian cara atau waktu tempuh kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Disitulah kenapa kemudian perlu orang berusaha dan berdoa kepada Allah, minta dipanjangkan umur. Orang berusaha bagaimana caranya supaya panjang umur, sehat. Bila berpenyakitan, alamat cepat mati. Sehat dulu badan, jasmani rohani sehat. Pikiran pun sehat. Kesehatan itu kan akan mempertahankan kehidupan kita. Maka panjanglah umur kita. Disitulah kemudian kenapa kita perlu berobat mensakit supaya umur panjang. Karena mensakit-sakitan tanda alamat kita akan mati, mengakhiri kehidupan. Kenapa kemudian orang dianjurkan berdoa? Dengan doa itulah kemudian Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Makanya doa itu bisa merubah takdir. Kalaulah kemudian semestinya kita akan menempuh dalam jarak 120 km dalam waktu mungkin hanya 1 jam sudah tiba ke sana, tapi kan kita bisa melakukan perjalanan dengan cara yang berbeda agar kemudian waktu tempuhnya lebih lama. Daripada cepat naik mobil sejam nyampai, mending berjalan betis supaya lawas baru sampai. Ini upaya bagaimana cara kita menempuh dengan waktu tempuh yang lama. Maka kita bisa paham bahwa takdir itu adalah upaya. Bagaimana cara kita menjalani sehingga sampai kepada qada Allah yang Allah tetapkan. Jamaah rahimakumullah, disitulah pentingnya orang berusaha dan pentingnya orang berdoa. Dan doa bahkan bisa merubah takdir dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jamaah rahimakumullah, lalu yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa setiap manusia itu di lehernya sudah dikalungkan amal perbuatan, baik buruk, ketika manusia lahir. Kalau ada hadis Nabi mengatakan tidak ada bayi lahir kecuali dia dalam keadaan suci bersih fitrah, maka Imam An-Nawawi kemudian berkata, tidak ada seorang bayi yang lahir kecuali amalnya dikalungkan di lehernya. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuki. Maka orang itu
tidak bisa terpisahkan dengan amal perbuatan. Saking tidak terpisahnya dan begitu dekatnya, maka Allah mengatakan ta'irahu fi unukihi. Amal perbuatannya itu kami kalungkan di lehernya. Ini kinayah, bahasa kiasan untuk menunjukkan betapa dekatnya manusia dengan amal-amal dan manusianya sendiri. Sehingga tidak pernah orang itu terpisah dengan amal yang dia lakukan dan ganjaran yang bakal dia terima. Kalaulah dia melakukan amal kebaikan, balasannya kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, balasannya keburukan. Tidak pernah kemudian ditambah atau dikurang. Begitu dekatnya amal dengan manusia dan manusia dengan amalnya. Dulu orang-orang Arab untuk menentukan nasib baik buruk, itu metodenya dengan cara melihat burung terbang. Bila burung itu terbang atau diterbangkan, lihati arahnya kemana dia terbang. Apabila burung itu terbang ke arah kanan, petanda nasib kita baik. Itu dulu orang Arab Bahari. Tapi bila burung itu kita terbangkan, tiba-tiba terbang ke arah kiri, isyarat hidup kita akan celaka. Burung itu dalam bahasa Arab namanya ta'ir. Ta'irun. Makanya Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Setiap manusia itu kami kalungkan amal perbuatan baik buruknya. Jadi kalau burung sebagai penentu baik buruk apabila dia mengarah ke kanan atau kiri, maka manusia ditentukan kebaikan dan keburukannya. Dan itu berada pada dirinya. Leher itu adalah simbol untuk ketaatan dan tanda ketaatan. Leher bi unuki. Kalau orang ingin agar gembalanya itu bisa ikut taat kepadanya, maka di mana biasa orang mengikat tali di leher? Amun di betis atau di tangan kurang tepat ya. Tapi rata-rata orang punya gembala atau piaraan binatang diikat dengan tujuan agar dia terikat dan terus ikut bersamanya, maka tempat yang paling tepat adalah leher. Ini Quran, gaya bahasa Quran. Manusia itu akan ditentukan amal baiknya itu, dan itu ditandai dengan apa yang disebut dengan dikalungkan amal itu di lehernya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian manusia lahir kemudian dikalungkan amal baik buruknya di leher, itulah tadi yang disebut dengan qada dan qadar. Wa nukhriju lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti pada hari kiamat, amal perbuatan manusia yang melekat dalam dirinya, dalam kehidupan ini, itu nanti pada hari kehidupan akhirat akan dikeluarkan. Dan akan dibentangkan di hadapannya secara terbuka agar kemudian dia diperintahkan untuk membaca sendiri catatan masing-masing. Dan kita menjadi penghitung atas amal perbuatan kita. Jamaah rahimakumullah, perubahan qadar terjadi. Para ulama mengatakan disitulah Allah memerintahkan malaikat. Ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan awwalu ma khalaqa qabla kulli syai' al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala apapun itu adalah qalam. Pen, pensil, pena, itu yang pertama. Menurut satu
riwayat. Meskipun ada banyak riwayat lain yang mengatakan yang lain yang diciptakan. Tapi dalam hadis ini salah satunya dikatakan yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan apapun itu adalah al-qalam. Pena, pensil. Untuk apa? Untuk mencatat. Karena manusia lahir, dia akan terikat dengan amal perbuatannya. Dan amal perbuatan manusia akan dicatat menggunakan pen, pensil, pena yang Allah ciptakan sejak awal. Siapakah yang mencatat? Disitulah malaikat, tukang catat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terlontar di mulut kita kecuali raqib atid dah berjagaan dengan pensil masing-masing. Mencatat apa yang kita katakan. Mun kita berkata-kata bohong, malaikat atid. Mun kita berkata jujur, malaikat raqib. Catat sebagai sebuah kebaikan dan catat sebagai sebuah dosa dan kemaksiatan. Allah mengatakan, wahai malaikat, tulislah bagi dia. Satu tadi soal waktu yang dia tempuh. Tulis. Kalau dia melakukan upaya agar waktu tempuhnya panjang, tulis waktunya. Sepanjang yang dia usahakan. Meskipun jarak tempuhnya tetap tidak berubah. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki, apakah dia akan mendapatkan rezeki yang banyak atau sedikit? Maka tugas malaikat tulis apa yang dia kehendaki. Kalau dia berkehendak minta rezeki yang banyak, tulis banyak. Bila dia berkehendak sedikit, tulis sedikit. Sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Disitulah perubahannya. Tapi bahwa manusia punya rezeki, tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bergeser. Soal banyak sedikit, lebih kurang, itu adalah perhitungan kita. Karena hakikat rezeki bukan pada banyak sedikit atau lebih kurang. Tapi rezeki itu adalah apa yang kita nikmati, apa yang kita pakai. Sedikit tapi nikmat rezeki, bukan banyak. Sedikit nikmat rezeki dan kita merasa cukup dengan yang sedikit. Karena banyak orang yang punya harta banyak berlimpah tapi tidak merasa cukup, berarti belum rezeki buat dia. Ujar Allah, catat wahai malaikat apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin rezeki yang banyak, catat banyak. Kalau dia sedikit, catat sedikit. Maka para ulama mengatakan terjadinya perubahan takdir itu di level malaikat. Karena Allah menyuruh mencatat apa yang manusia inginkan. Ini yang disebut dengan takdir mu'allaq atau qada mu'allaq. Jamaah rahimakumullah. Imam An-Nawawi mengatakan, kalau amal perbuatan manusia dicatat, yang mencatat itu adalah pena, pensil atau kalam, kalamnya itu apa? Lisanuka qalamuka. Lidah kita ini menjadi kolam, menjadi pensil, menjadi pena. Lidah kita sendirilah yang mencatat amal perbuatan kita. Wariquka midadu. Air liur kita itu menjadi tintahnya. Wa'adauka qirtasuh. Sementara anggota badan kita ini ibarat kertasnya. Jadi badan kita adalah kertas. Lidah kita pulpennya. Liur kita tintahnya. Kalau sudah lidah kita sendiri yang menjadi pulpen dan tubuh kita menjadi kertas, maka tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang bertambah, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang diculasi. Makanya kemudian Allah mengatakan, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba.
Nanti pada hari kehidupan akhirat kelak cukuplah dirimu sendiri yang menghitung. Dan kau menjadi saksi atas dirimu sendiri atas apa yang kau lakukan. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Imam As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan ketetapan yang tidak berubah. Tapi ketika kemudian manusia berdoa dan berusaha, maka terjadi apa yang disebut dengan takdir. Karena manusia memang bisa berpindah beralih pada satu takdir kepada takdir yang lain, bisa berubah pada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dengan apa? Dengan usaha, amal, dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ketika pendakwah berkata, terutama di bulan Ramadan, ittaqun nar walau bisyaqq tamrah. Hindari neraka meskipun dengan hanya sebiji kurma saja. Ini kan usaha. Makanya perlu kita bersedekah. Dan sedekah itu akan menghindarkan kita dari jilatan api neraka, menyelamatkan kita dari siksa neraka. Maka takdir yang semulanya mungkin kita menjadi penghuni neraka, tapi kemudian karena usaha kita bersedekah kepada Allah, maka takdir semula yang kita semestinya masuk ke neraka itu akan berubah, akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindari neraka itu meskipun hanya dengan sebiji kurma yang kita berikan kepada orang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.